ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, pembahasan kita insyaallah berkaitan qawaid fi babil fitan, kaidah-kaidah tentang permasalahan fitnah-fitnah. Dan fitnah yang dimaksud yakni kejadian-kejadian besar yang akan terjadi di akhir zaman sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah sendiri maknanya banyak dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya kalau kita bisa lihat, yang pertama bisa fitnah itu bermakna kesyirikan. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 39, bahwa fitnah maknanya kesyirikan. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, perangi sehingga nanti enggak ada lagi fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Sehingga enggak ada lagi yang namanya kesyirikan. Ya. Dan agama hanya milik Allah saja. Tidak ada lagi orang menyembah selain Allah. Itu makna fitnah. Yang pertama syirik atau kesyirikan. Seperti perkataan yang sering kita dengar, yaitu perkataan wal fitnatu asyaddu au akbar mina al-qatl. Dan fitnah lebih berat, lebih besar dari pembunuhan. Fitnah di situ maknanya kesyirikan. Lebih berat dosanya di sisi Allah daripada sekedar peperangan di bulan-bulan haram. Ya. Yang kedua, fitnah itu bisa bermakna azab atau siksa. Ini terdapat di dalam surah Az-Zariyat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, Duku fitnatakum, rasakanlah oleh kalian fitnah kalian. Nah, ini siksa yang menimpa kalian. Hada ladzi kuntum bihi tastajilun. Inilah yang senantiasa kamu dahulu minta disegerakan, fitnah ini. Apa itu? Azab maksudnya. Jadi orang-orang musyrikin, orang kafir itu menantang azab Allah, menantang fitnah. Ya. Termasuk dalam surah Al-Buruj ayat 10 sering kita baca mungkin, innal ladzina fatanu al-mu'minin wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin, orang-orang mukminah. Memfitnah di sini apa? Menyiksa maksudnya. Mengazab, menyiksa. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Jadi fitnah dalam dua ayat tadi apa maknanya? Azab atau siksa, ya. Yang ketiga, fitnah yang ini sering kita artikan atau sering kita dengar para ulama menyebut, yaitu al-imtihan wal ikhtibar, artinya ujian dan cobaan. Itu fitnah. Ya. Nah, kalau ujian atau cobaan, fitnah itu bisa dengan kebaikan, dengan hal-hal yang enak bagi kita, sehat, harta, anak, rumah, kendaraan, ya, kesehatan. Itu fitnah. Artinya apa? Ujian, cobaan. Jadi jangan dikira ujian itu hanya sakit saja. Enggak, sehat pun ujian. Makanya alhamdulillah anak sedang diuji. Ono apa rek? Iku laku diuji, apa diuji? Musibah apa? Enggak, diuji lagi banyak duit. Ini ujian itu. Tapi itu ujian yang enak gitu loh, ujian yang baik. Makanya Allah mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu ayatnya itu. Dan kami menguji kalian, ini surah Al-Anbiya cuma. Lah, bukan surah apa ini? Al-Anbiya ayat yang ke-35. Lalu nanti dilihat di surah Al-Anfal ayat 8.
Jadi ujian, cobaan itu bisa dengan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Keburukan seperti sakit, keburukan seperti musibah-musibah bencana, gempa bumi, banjir, ya, tsunami, kebakaran, huru-hara, peperangan, itu syar, ujian. Lalu khair, keamanan, ya, keamanan negeri itu ujian juga. Banyaknya harta, kawin, ujian tidak kawin cuma ujian. Bahkan antum lihat dalam ayat yang lain di Al-Anfal 28, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian, anak kalian itu fitnah, ujian. Jadi dalam ayat lain bahwa inna min azwajikum, sungguhnya istri-istri kalian fitnah. Bahkan kata Allah fahdharuhum, hati-hati dengan istri itu, bisa menggelincirkan. Maka di antara nikmat besar di dunia, ikhwan, istri yang salehah. Oh, nikmat antum kalau punya istri saleh, istri salehah, sudah. Itu kayak antum punya dunia dan segala isinya, sudah. Tidak butuh apa-apa lagi. Karena banyak orang banyak duit tapi istrinya selingkuh. Na'udzubillah. Banyak duit istrinya gak taat. Maka kalau ada istri taat, manut, turut sama suami, menjalankan syariat, ini nikmat, nikmat. Maka sayangi istri kayak gitu tuh. Ojo ditelantarkan gitu ya. Oh, nikmat ya, nikmat besar. Makanya kata Nabi, dunia kan perhiasan, dan sebaik-baik seindah perhiasan apa? Wa hadza kama qala aidan rama irama bidangdutihi. Ya. Tapi jangan ditiru ya, maksudnya jangan dengar, Ustaz penasaran, Ustaz sing mana sih lagunya? Enggak usah, antum enggak usah tahu, enggak apa-apa. Sing mana lagunya Roma Irama? Enggak usah, kita punya hadis. Cuma makanya Roma Irama ngambilnya dari hadis. Tapi tetap jelek aja walaupun ngambil dari hadis, karena namanya dangdut, jogetnya gimana lagi. Baik. Yang berikutnya, fitnah itu bisa bermakna juga musibah dan balasan atas ini perbuatan. Nah, ini di dalam surah Al-Ankabut, Al-Anfal ya, ayat 25. Di surah Al-Anfal ayat 25. Jadi fitnah itu artinya balasan. Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi atau la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian terhadap fitnah yang la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Yang fitnah ini tidak menimpa orang-orang yang berbuat dosa di antara kalian secara khusus, enggak, tapi umum. Nah, fitnah di sini apa artinya? Artinya takutlah dengan musibah, bencana, ya, akibat dari perbuatan dosa orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang di antara kalian. Artinya kalau kita berbuat dosa atau ada orang berbuat dosa, akan muncul fitnah yang akan dirasakan oleh semuanya, bukan hanya orang berbuat dosa saja. Makanya ikhwan, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sekedar menghentikan orang dari perbuatan dosa, tapi juga menyelamatkan kita dari azab Allah. Ya. Menyelamatkan kita dari azab Allah. Kalau antum biarkan pelaku maksiat di tengah keluarga antum, di kampung antum, masyarakat, di negeri antum, maka ketika Allah turunkan azab, menimpanya tuh rata. Maka antum jangan heran, kenapa sih orang soleh juga kok kena azab musibah? Ya karena kalau turun azab rata, ya ikhwan, rata. Ini ayatnya nih, ya, Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Baik. Jadi ini maknanya apa? Musibah dan balasan. Namun fitnah secara umum yang akan kita bahas ini adalah seluruhnya, mencakup segala hal, peristiwa-peristiwa besar, termasuk peperangan, banyaknya pembunuhan, termasuk bencana-bencana dan semisalnya. Wabil khusus peristiwa-peristiwa yang
dikabarkan Nabi akan menimpa umat akhir zaman ini di antara peristiwa besar, yang mana Nabi menyebutkan fitnah-fitnah ini ada 3 karakter para ikhwan. Jadi fitnah-fitnah besar ini yang akan terjadi di akhir zaman, bahkan sebagiannya sudah kita alami, kita saksikan dengan mata kepala kita sekarang ini. Fitnah-fitnah tersebut yang digambarkan Nabi. Dan karakternya fitnah ini ada 3 karakter yang antum harus ketahui karakter fitnah ini. Karakter yang pertama, dia laksana gelombang lautan yang dahsyat, ya, kamaujil bahr, seperti gelombang lautan. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang sahabat yang memiliki kekhususan, keistimewaan, yaitu dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah, sahabat yang tahu, sahabat yang banyak tahu tentang rahasia-rahasia peristiwa akhir zaman. Karena Nabi banyak memberitahukan melalui beliau yang tidak diberikan kepada sahabat lain. Entah kenapa Rasulullah banyak menceritakan peristiwa akhir zaman kepada Hudzaifah ini yang tidak diceritakan kepada sahabat lain. Bahkan ada di antaranya yang Nabi perintahkan untuk dirahasiakan, ya. Namun sebagiannya yang diceritakan oleh sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, dan beliau sendiri yang mengakui itu. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, "Wallahi inni la a'lamu an-nas bi kulli fitnah hiya kainatun fima baini wa baina as-sa'ah." Demi Allah, kata dia radhiyallahu anhu, aku ini benar-benar orang yang paling tahu di antara manusia tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi antara aku sampai hari kiamat. Demi Allah, aku di antara orang yang paling tahu tentang fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat, yang ini dibisikkan oleh Rasul kepada beliau. Apakah ini sombong? Kesombongan enggak ini? Demi Allah, aku sing paling ngerti. Sombong enggak ini? Ada jawablah. Jadi para sahabat kalau ngomong demikian nih, seperti Abdul bin Mas'ud, demi Allah aku sing paling ngerti tentang Quran turun kepada Nabi, aku sing paling ngerti. Demikian pula dalam hadis misalnya, saya yang paling tahu tentang hadis misalnya. Itu para salaf kalau ngomong gitu tujuannya supaya manusia mengambil ilmu darinya, dari ahlinya. Ya. Seperti kalau masalah tafsir, sahabat sampai bersumpah demikian supaya memang beliau ini diambil ilmunya tentang tafsir. Berarti ini menunjukkan bahwa para ulama itu ada yang memang menguasai ilmu itu tertentu di bidang khusus gitu, takhusus. Seperti di antara sahabat ada yang ahli tafsir, ada yang ahli faraid, ada yang ahli fikih. Abdullah bin Mas'ud ahli fikih, Ibnu Abbas ahli tafsir, ya, Ali ahli faraid, Aisyah juga ahli faraid. Jadi para sahabat juga demikian, termasuk Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi sampai sumpah begitu tujuannya supaya orang tuh jangan salah ambil ilmu. Sampai sumpah itu supaya didatangin gitu cuma. Itu maknanya, bukan dia untuk sombong, bukan. Jadi supaya dia nih didatangi. Dan demikian kita kalau belajar agama nggak boleh sembarangan memang. Betul, belajar agama memang harus pilih-pilih guru, pilih-pilih ustadz. Bukan pilih masalah enak nggak enaknya ceramah, ya bukan. Ustadz ini ndak usah wis apa nek ceramah ngantuk aku. Itu urusan antum, itu bukan urusan sing iki enak iki apa rada suka ono lucu-lucune. Ya bukan itu tolak ukurnya. Memang ahlinya. Antum ingin belajar tauhid, siapa kira ustadz yang memang dalam urusan. Belajar fikih, belajar muamalah, belajar, ya. Itu memang harus pilih-pilih. Lianna ilmu din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru aman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama, yang mengambil ilmu.
Yang kedua para jemaah, karakter fitnah akhir zaman, dia itu laksana potongan gelap malam gulita. Jadi kalau ombak bisa menenggelamkan, kalau potongan malam gelap gulita itu bisa membuat orang terjebak, jatuh ke lubang, jatuh tersungkur, bahkan ke jurang. Nggak ada cahaya. Ini disebutkan dalam Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qit'i lailil mudlim. Kata Nabi, bersegera kalian beramal. Badiru, bersegera kalian beramal. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah yang ibaratnya sifat dan karakternya ka qit'i lailil mudlim, seperti potongan malam gelap gulita. Orang bisa jalan enggak kalau gelap petang, enggak ada lampu, enggak bisa. Kalau ada lubang di dalamnya bisa jatuh tersungkur. Ini fitnah sekarang. Sekarang ketika Israel nyerang Iran yang digawangi juga oleh Amerika, itu banyak orang terfitnah sekarang. Kaum muslimin secara umum terfitnah, mencaci maki Saudi kah, mengatakan Saudi antek Amerika kah, mengatakan syahid. Kalau nggak tahu mati betulan nggak itu tuh pemimpinnya itu. Karena memang suka ngeprank gitu, karena Syiah itu sudah biasa ngeprank itu. Ya, kalaupun mati kita alhamdulillah gitu. Kalaupun mati alhamdulillah. Cuma sebagian kaum muslim mengatakan syahid, bahkan sebagainya tahlilan. Sebagiannya merayakan. Ya. Ini fitnah ikhwan. Maka nanti kaidah-kaidahnya apa nih mensikapi masalah perang global ini? Bukan sembarangan kita bicara, tidak boleh. Ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, jadi perbanyak ibadah kata Nabi ketika munculnya berbagai macam fitnah. Jadi antum sibukkan menuntut ilmu, sibukkan sholat, sibukkan baca Quran, sibukkan zikir, doa kepada Allah. Fokuskan sudah. Badiru bil a'mali fitanan ka qit'i lailil muzlim. Saking petangnya, gelapnya fitnah, yusbihur rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Saking beratnya, petangnya, gelapnya fitnah, pagi orang iman, sore itu sudah kafir. Pagi beriman, sore sudah kafir. Atau yumsi mu'minan, yusbihu kafiran. Sore iman, pagi sudah kafir. Ya. Maka di antara ciri orang kena fitnah juga suka gitu, suka berubah-ubah. Pagi kedelai, apa jadinya? Oh tempe, sore delay. Itu ciri orang kena fitnah tuh. Kemarin haram. Sekarang udah apa-apa. Loh terus begini, alah aku keliru. Itu di antara cirinya. Bukan masalah kita menemukan dalil lalu rujuk, bukan. Tapi memang orangnya mencela-mencela. Beda Imam Syafi'i itu bukan mencela-mencela. Ketika di Baghdad ada qaul qadim, jadi fatwa-fatwa terhadap suatu masalah hukum, nanti ketika sudah di Mesir Imam Syafi'i berubah. Itu bukan mencela-mencela, tapi memang menemukan dengan ijtihadnya menemukan dalil. Ini ndak talawun, berubah-ubah, mencela-mencela. Ya, seperti tadi kata antum, pagi ke tempe, sore delay. Iya betul ya. Kata siapa itu Pak? Pokoknya masyhur lah ya. Pokoknya masyhur ya. Tapi yang ketiga ya kawan, yang ketiga laksana curahan, yakni rintik hujan. Artinya rata. Orang kalau fitnah sudah terjadi itu kena semua. Makanya di antara kiatnya tuh kalau ada fitnah antum jangan keluar. Antum harus ngunci rapat pintu. Kalaupun punya pedang yang tajam, kata Nabi, tumpulkan tuh pedang ketika terjadi fitnah. Jangan sampai antum nanti bawa pedang keluar lalu membunuh. Tumpulkan pedangnya, patahkan sudah, diam di rumah. Kalau ada tempat berlindung, kalau tidak lebih baik mati. Karena sebab terkena fitnah daripada harus ikut masuk ke kubangan fitnah. Ya. Jadi jangan ditonton fitnah itu, tidak boleh. Ya kecuali antum dari rumah melihat ada siaran langsungnya, itu lain lagi. Tapi kalau antum keluar ikut nonton, nah ini nih di antara perkara yang harus kita hindari. Taib, apa saja para jemaah? Ya mudah-mudahan ini cukup jemaah ya. Total itu 26 kaidah totalnya. Atau tak share ya?
26 kaidah. Lambat sih nanti ya, atau di-share ke siapa? Abu Azkata, Abu Azkata ya. Yang Arab apa yang terjemahan? Masya Allah. Tapi apa terjemahan? Nah, ini. Jadi takutnya nanti tidak selesai, bisa antum baca sisanya ya. Baik, tafadhol sudah di-share, nanti Abu Azkar tolong di-share ya. Yang pertama para ikhwan, sikap seorang muslim terhadap fitnah itu nanti kita langsung di poin pertama di halaman 14 ya. Mukadimahnya kita tidak baca, tapi langsung di halaman 14. Yang pertama, luzumus sunnah wal hadar min al umuri al hadisah. Berpegang teguh pada sunnah dan berhati-hati terhadap perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Yang intinya berpegang pada sunnah, jauhi segala bentuk kebid'ahan ketika terjadi fitnah. Karena sunnah ini menyelamatkan. Maka Nabi ketika akan muncul berbagai macam perselisihan, penyimpangan, apa wasiat Nabi? Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi. Ini wasiat Nabi SAW. Sekarang ikhwan, kaum muslimin ketika terjadi perang sekarang ini, perang global sekarang, ya, yang betul-betul berpegang dengan sunnah dia selamat ya. Dia tahu betul bagaimana kedoknya Iran, Amerika, tahu betul dia bagaimana akidahnya. Jadi bukan masalah Iran juga kan muslim, Syiah juga kan muslim, bukan masalah itu. Kalau mungkin ahli bidah yang lain kesesatannya masih lumayan, gitu loh jemaah. Maka Imam Syafi'i masih boleh sholat di belakang ahli bidah semuanya, boleh, kecuali di belakang orang Syiah Rafidhah. Sampai gitu Imam Syafi'i menunjukkan beratnya penyimpangan Syiah ini. Oleh karenanya Syiah ini ada 3 karakter yang antum harus pahami minimal Syiah ini, ikhwan. Karakter pertama, dia merusak agama. Yani kerusakan Syiah itu merusak agama. Yang kedua ya ikhwan, membantai kaum muslimin. Mau dianggap saudara gimana? Dan itu, kalau antum baca sejarah, bahkan yang kita rasakan, kita lihat dengan mata kepala kita kejadian di Suriah ya ikhwan, hancur Suriah. Antum subhanallah, ada perempuan diperkosa oleh tentara Nusairia, tentara Syiah di situ di Suriah, diperkosa di penjara itu di hadapan suaminya, di hadapan anaknya. Diperkosa di hadapan suaminya. Kalau di bawah masih mending, ini semakin menderita diperkosa itu. Antum lihat. Jangan buta dengan sejarah yang masa baru kita rasa kemarin kejadiannya. Apalagi sebelum itu. Apa yang pertama tadi? Merusak agama, merubah agama. Ini yang kedua apa? Membantai kaum muslimin. Yang ketiga, suka kerja sama musuh. Makanya sekarang perang antara mereka dengan Israel, dengan Amerika, ini nggak tahu kita politik di balik itu. Maka jangan dianggap kita ini terpengaruh. Kenapa kaum muslimin banyak terperdaya? Karena dianggap dia tuh bela Palestina gitu cuma. Disangkanya Iran tuh bela Palestina, disangkanya oleh banyak kaum muslimin. Padahal enggak gitu, motif konsep enggak gitu. Jelas ya? Nah, hanya orang yang berpegang sunnah dia akan paham betul bagaimana kasus yang sebenarnya. Itu maka berpegang dengan sunnah, ini poin yang pertama. Maka di sini ada perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa tariqun najah min sunufil fitan. Antum buka di halaman 15. Dan jalan selamat min sunufil fitan, dari berbagai macam fitnah huwa at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan cara berpegang teguh dengan kitabul Al-Quran
dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya ulama-ulama Ahlussunnah yang paham fitnah bahkan sebelum terjadinya, karena sudah ada gejala-gejalanya. Tapi orang awam tahu ini fitnah ketika mereka mungkin sudah dibantai baru. Oh iya ternyata Syiah itu iyo-iyohnya itu sudah terjadi kalau orang awam. Iyo-iyohnya itu. Kalau ulama sebelumnya sudah tahu, sehingga memperingatkan kaum muslimin, hati-hati dengan Syiah. Jangan ada istilah dia juga saudara kita, enggak. Makanya di kitab kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu ketika ditanya mana yang afdal antara Yahudi dengan Syiah, kata Ibnu Taimiyah, ya bagaimanapun Syiah lebih utama, bagaimanapun karena masih satu ada walaupun berbeda, ada masih satu Quran, satu nabi, ngakui nabinya juga, menerima juga Al-Quran, katanya kan gitu. Nah ini konsepnya nggak bisa diterapkan ketika sekarang kasus seperti ini, ya masalah mana yang bagus ya dibanding dengan Yahudi, artinya yang terbaik di antara yang terburuk kan gitu cuma. Bahkan sesama kafir pun Yahudi dengan, kan Yahudi Nasrani itu artinya ahli kitab ya kawan. Kafir itu ada ahli kitab, ada non ahli kitab. Maka seluruh kafir maka tetap ahli kitab itu lebih baik ahli kitab dibanding seluruh kafir-kafir yang ada. Karena bagaimanapun mereka mengimani Allah, mengimani walaupun ada penyimpangan. Ini masalah mana yang lebih baik di antara yang terburuk, itu masalahnya. Bukan masalah sikap kita sekarang harus mendukung Iran dengan sebab menyerang Israel, karena sama-sama kedoliman kejahatannya. Sama-sama Israel jahat, mereka juga, Iran juga jahat. Taib. Yang kedua, para ikhwan kita percepat. Yang kedua, ala yunazi al-muslim an-nusus bima yurid. Ketika terjadi fitnah, prinsip kita adalah tidak boleh seorang muslim menentang nas-nas, menentang dalil-dalil lalu disesuaikan dengan keinginannya. Ya. Menentang dalil-dalil syariat, ya, bima yurid, demi keinginannya, hawa nafsunya. Namun sebaliknya, wan an yaj'ala ma yurid ala wafqi nusus. Tapi justru keinginan kita, hawa nafsu kita harus tunduk kepada nas. Gitu. Jangan ikut kepada emosi kita, anda. Lihat bagaimana nas, dalil-dalil. Karena perhatikan di sini kata beliau, ini Syekh Sulaiman Ruhail Habibullah mengatakan, afatu kasirin minan nas indal fitan annahum la yusallimuna lin nusus. Penyakit banyak orang ketika terjadi fitnah, mereka tidak mau tunduk kepada nas-nas. Seolah-olah iyo memang ngono nasnya dalil, tapi iki kan masalah tapi iki kan opo, tapi iki kan opo. Ya ikut dalil, kalau memang sudah sesat menurut dalil sudah tinggalkan, jauhi, jangan ada tapi-tapinya gitu. Harus tunduk kepada nusus secara umum ya ketika terjadi fitnah. Jangan sampai diarahkan ya dalil itu kepada apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Harus prinsip seorang muslim terhadap nas harus pasrah, terima. Kenapa ada penyimpangan mengingkari takdir, mengingkari adab kubur, mengingkari nama dan sifat Allah? Karena sebab mereka menolak nas, katanya tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan pikiran mereka. Itu masalahnya. Ya kan? Ketika Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekala wajah Rabbmu. Lalu iki ayat masa Allah punya wajah? Lah kayo awak dewe. Nah, ini langsung nolak nas ini. Sudah antum imani Allah punya wajah, selesai sudah. Masalah tidak masuk akal, tunduk. Yang penting pertama tunduk, karena Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara lalu yang mencari alternatif lain, tidak pantas begitu. Sudah harus tunduk gitu. Tunduk. Antum lihat ayatnya di sini ya, di halaman 18, 2 ayat ini dalil. Baik.
Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan di sini di halaman 19 antum lihat, fayahtajul abdu an yanfi'a anhu syai'aini. Maka seorang hamba perlu untuk menafikan, menyingkirkan dari dirinya ada dua hal yang harus disingkirkan. Yang pertama al-ara' al-fasidah, dan yang kedua al-ahwa al-fasidah. Yang pertama pendapat-pendapat yang rusak, yang kedua hawa nafsu yang rusak. Khususnya maksudnya ketika terjadi fitnah para jemaah. Ya. Jadi masuk akal, nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal, pasti itu masuk akal. Semua nas pasti, karena tidak mungkin bertentangan antara nas dalil dengan akal, mustahil. Selama dalilnya sahih kalau hadis. Karena ketika kita nampak ada dalil yang bertentangan dengan akal, maka satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dalilnya memang tidak sahih. Ini misalnya kalau hadis, memang hadisnya palsu, sehingga wajar tidak masuk akal, enggak sahih. Kalau hadis sahih, kalau ini ayat Quran, nggak mungkin Qurannya lemah, Quran pasti sahih, hadis juga sudah sahih, jadi kok nampak bertentangan? Maka kemungkinan yang kedua apa itu? Kemungkinan yang kedua su'ul fahmi, ya ini salah pahamnya dari pemahaman kita yang lemah. Jadi jangan disalahkan nasnya gitu. Jadi jangan gampang mengatakan ini ayat bertentangan dengan ayat, ini ayat bertentangan dengan hadis dan semisalnya. Tapi yang ketiga sikap kita ya ikhwan, al-hirs 'ala al-ilm. Ini wal firar min al-jahl. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu ketika terjadi fitnah sekarang, supaya tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Orang yang menuntut ilmu akan diselamatkan dari fitnah, karena mereka memiliki cahaya. Walaupun fitnah itu gelap gulita, dia punya cahaya, tahu dia membedakan. Makanya wajar kalau sebagian besar kaum muslimin sampai mengatakan demikian. Aneh katanya, Iran muslim kok nggak dibela, malah bela Israel. Lalu kalau Iran nggak dibela karena Syiah, emang Israel Sunni? Ini kan koplak ini. Ini metode filsafat begitu tuh. Kalau kamu nggak pilih saya, berarti kamu musuh saya. Tidak seharusnya demikian, ikhwan. Tidak setiap orang yang memusuhi musuh kita adalah teman kita. Tidak setiap orang yang memusuhi musuh kita adalah teman kita. Enggak harus demikian metodenya. Ketika Syiah, ketika Iran memusuhi Israel, bukan berarti teman kita. Enggak. Cuman kebetulan mereka saling bertengkar, yang mudah-mudahan Allah binasakan semuanya. Kita berdoa kepada Allah. Jadi intinya para ikhwan, menuntut ilmu akan tahu bagaimana fitnah-fitnah. Mobil jenengan lampunya masih nyala. Mobil siapa? Oh, di istri. Atau mau kunci kuncinya, mau kunci. Baik, Afan ya, dimatikan. Baik. Ya. Baik, sampai mana? Oh ya, terus saya ketiga menuntut ilmu ya jemaah. Menuntut ilmu. Makanya kata Syekh Fauzan hafizahullah, talabul ilmi ismatun minal fitnah. Talabul ilmi ismatun minal fitnah. Menuntut ilmu itu adalah benteng dari segala macam bentuk fitnah. Baik. Ini nanti dijelaskan tentang fadilah-fadilah menuntut ilmu ya. Kita baca perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam mandumahnya mengatakan, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun." Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk bahwa anugerah Allah yang paling besar, nikmat yang paling utama adalah ilmu. Apa dia fungsinya ilmu? Yuzilu syakka anka wad-daran. Ini menghilangkan keraguan dari dirimu dan menghapus kotoran hati, ini mensucikan jiwa. Sekarang kan kita ragu apa yang sesungguhnya terjadi ketika perang global sekarang ini. Akhirnya kalau dengan ilmu dia akan menghilangkan keraguan tersebut. Minimal antum tahu dari para ulama yang ulamanya yang memang ulama berpegang kepada sunnah gitu. Supaya nanti pada poin berikutnya insyaallah boleh antum tanya,
Bagaimana yang sungguh terjadi sekarang dalam perang global, antum tanyakan. Cuman jangan sembarang bertanya gitu ya kawan. Karena ketika antum bertanya kepada orang yang salah, yang timbul fitnah bahkan lebih besar lagi. Lalu antum share, antum sebarkan. Ya. Taib, yang keempat, luzumul ulama wal hirs 'ala al-akhdhi anhum wa ta'addubu bi adabihim. Selalu bersama para ulama dan mengambil ilmu dari mereka serta adab, sehingga dapat berkah, dapat keberkahan dalam ilmu. Ya, antum harus menghormati para ulama-ulama antum, ulama dalam hal ini. Yani tidak mudah mencela para ulama dan senantiasa bersama mereka, yani bertanya kepada mereka khususnya tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Maka beliau mengatakan, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah mengatakan, la yazalu nas bi khairin ma'arafu li ulamaihim haqqahum. Manusia akan senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka mengetahui hak para ulama mereka. Itu ada hak dan kewajiban kita terhadap ulama supaya berkah. Walazimu rikabahum wa la yazaluna bi khairin ma baqiya fihim al ulama. Senantiasa bersama mereka dan juga senantiasa manusia ada dalam kebaikan selama di tengah-tengah mereka ada ulamanya. Maka di antara musibah besar ketika wafat para ulama. Ya. Maka faqdul alim sulmatun azimah wa babun yantadiruhu syaitanu liyabusal fitan. Ini perkataan yang sangat bagus. Wa faqdul alim, maka kehilangan seorang alim, kehilangan para ulama itu adalah sulmatun azimah, merupakan yakni celah besar bagi umat dan babun dan pintu yang ditunggu-tunggu. Kehilangan ulama adalah celah besar bagi umat ini dan pintu yang ditunggu oleh syaitan. Untuk apa? Liyabusal fitan, untuk menyebarkan fitnah. Untuk menyebarkan fitnah. Ya, dan memang sekarang dengan adanya media pun semakin tersebar fitnah dengan mudah. Maka antum harus bijak dalam menggunakan HP, gadget atau media, ya. Entah apa, entah Facebook, entah WhatsApp. Harus cerdas ya, karena sekarang ini subhanallah, kalau dulu maksiat itu kita harus keluar, kalau pengen maksiat dulu itu harus keluar rumah, di rumah nggak ada maksiat. Tapi sekarang maksiat itu di rumah kita sendiri, di kamar sendiri. Apa yang kita lihat dari HP, apa yang kita dengar, ya. Sulit menghindarnya memang, semuanya butuh. Buktinya ketika HP kita lowbat itu sudah kayak kebakaran apa? HP lowbat sudah kayak pusing gitu, nyari-nyari apa? Ya nyari-nyari listrik. Atau nggak ada kuotanya sudah pusing kan? Kuota habis kan pusing kan tuh? Ya memang untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk silaturahim, masya Allah. Ya syukur kalau begitu. Cuman sebagian orang pusing karena sudah nanggung ada game tinggal sedikit lagi itu yang main game, subhanallah. Intinya fitnah ya ikhwan. Taib. Jadi diantara kiat kita menghadapi fitnah adalah luzumul ulama wal hirs 'ala al-akhdhi anhum wa ta'addub bi adabihim. Ini selalu bersama para ulama, bersungguh-sungguh mengambil ilmu dari mereka dan beradab ya dengan adab mereka, mengambil teladan dari mereka. Berikutnya, yang kelima, luzumu jama'atil muslimin wa imamihim. Kita berpegang teguh mengikuti jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Jamaah yang dimaksud jamaah hissiyah. Imam yang dimaksud imamul a'zam, pemerintah yang sah, penguasa yang memiliki kekuasaan. Ya, harus bersama mereka. Ada berita-berita apa, tetap bersama mereka dengan berbagai kelemahannya, dengan berbagai macam kekurangannya pemerintah kita dan seluruh pemerintah kaum muslimin. Ya. Fal jama'atu ra'sul khair. Maka berjamaah adalah pokok-pokok kebaikan. Wala jama'ata ila bi imamin wal furqatu ra'sus syarr. Maka tidak ada jamaah kecuali dengan adanya imam. Jadi imam itu hanya dua saja. Pertama imamatul kubra, yang kedua imamatus sughra. Imamah kepemimpinan hanya dua. Yang pertama imamatul kubra, imam besar, yakni pemimpin yang memiliki wilayah kekuasaan, memimpin suatu negeri, suatu negara.
Presiden kah dia, raja kah dia, ini imamatul kubra. Yang kedua imamatul sughra, yaitu imam dalam sholat berjamaah. Selain itu tidak ada yang namanya imam. Imam kedua, ketiga nggak ada. Makanya di kita sempat tuh beredar, antum mungkin juga pernah dengar ada imam besar. Pernah dengar di Indonesia ada imam besar, pemimpin ormas? Nggak ada. Imam besar tuh ya presiden atau raja, itu imam besar. Selain itu nggak ada imam besar. Adapun para ulama kita, Imam Syafi'i, imam itu keimaman, keilmuan, ya. Namun yang dimaksud adalah imam yang memiliki jamaah. Ada dua, imamatul kubra dan imamatul sughra. Dan ketika terjadi fitnah harus bersama pemerintah. Apa yang nanti diputuskan pemerintah harus kita taati untuk kiat kita selamat. Di sini ada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman. Para jemaah, hadis Hudzaifah bin Al-Yaman ini panjang hadisnya ini. Cuman yang menarik ketika terjadi berbagai macam fitnah, di antaranya penguasa-penguasa yang dolim. Yang disebutkan di sini kedoliman penguasa tersebut, ya. Penguasa tersebut yaitu ada kaum yang tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi. Qaumun yahduna bi ghairi hadi. yakni kaum yang menggunakan petunjuk bukan syariat Islam, bukan sunnah yang dipegangnya. Itu. Kemudian dijelaskan lagi dalam riwayat yang lain disebutkan dia itu jasadnya manusia tapi hatinya iblis, hatinya syaitan, saking jahatnya pemimpin ini di akhir zaman nanti. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kalau kami mendapati zaman seperti itu, penguasa yang demikian jahat dolimnya? Fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang harus kami lakukan kalau mendapati pemerintahan seperti itu, pemimpin yang dolim seperti itu, banyak fitnah huru-hara seperti itu? Nabi mengatakan talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin. Bersatulah rakyat saat itu. Berpeganglah taat kepada para pemimpinnya, presidennya. Terus kata Hudzaifah nanya lagi, Hudzaifah yang ceritakan, kalau enggak ada imam gimana ya Rasul? Enggak ada jamaah, enggak ada imam, enggak ada jamaah, enggak ada kepemimpinan. Kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqi kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan kelompok sempalan-sempalan, sudah jangan ikut-ikut kelompok-kelompok apapun. Biar sendirian. Walau anta 'adha bi asli syajarah, walaupun kau hanya menggigit sebatang akar pohon sekalipun, hatta yudrika kal maut, sampai engkau mendapati kematian. Wa anta ala dzalik, engkau dalam keadaan ini. Jangan ikut kelompok-kelompok sesat ketika terjadi fitnah, jangan. Walaupun kita sendirian tidak masalah sampai mati. Ya. Baik, jadi selalu bersama pemerintah. Pengumuman dengar dari pemerintah. Itu kan mendengar dan taat. Taat yakni dalam perkara bukan maksiat tentunya, mentaati pemerintah. Lalu mendengar maknanya mendengar apa yang disampaikan dari pemerintah tentang pengumuman terkait masalah fitnah-fitnah yang ada. Itu. Maka ditaati. Baik, di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah kita baca. Wa natijatu al-jamaah rahmatullahi wa ridwanuhu wa salawatuhu wa sa'adatud dunya wal akhirah wa bayatul wujuh. Hasil dari yang namanya al-jamaah, persatuan, buah dari persatuan itu adalah rahmatullah, rahmat Allah, wa ridwanuhu, ridho Allah, wa salawatuhu, salawat Allah, wa sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia akhirat, wa bayadul wujuh, dan putih bersihnya wajah, berserinya wajah. Sementara sebaliknya, natijatul furqah, sementara buah dari perpecahan adalah azabullah, azab Allah, wa la'natuh, dan laknat Allah, wa sawadul wujuh, hitamnya legamnya wajah, wa bara'atul rasul minhum, dan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Ya. Intinya ketika terjadi fitnah tetap selalu bersama pemerintah, jemaah. Jangan berusaha menentang, ya. Sabar ketika ada kebijakan yang batil, dolim, sabar, enggak masalah, antum diam. Kalau antum bisa menasihati, enggak punya akses, diam saja, doakan.
Doa, bahkan bisa jadi dahsyatnya doa antum yang akan sampai untuk perbaikan negeri ini. Doa antum. Ya. Berikutnya yang ke-9. Berapa? Ke-6. Luzumul kibar wal hadar mimma yanfaidu bihi sigar. Ini ada kaitan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya berkaitan dengan berpegang dengan ulama. Ini kalau ada fitnah tanya kepada ulama. Gitu. Jangan antum simpulkan sendiri. Kalau menurut saya serangan Israel kepada Iran ini memang mantap. Karena dari berbagai macam sisi. Yang pertama ini itu. Siapa? Ya menurut saya. Oh jangan ya akhi. Jangan menurut saya, menurut antum jangan. Kita. Bagaimana sikap ulama dalam masalah ini, masalah besar ini. Gitu. Nah, sekarang yang ke-6, apa bedanya dengan masalah tadi yang pertama? Yang pertama ulama secara umum, kalau ini tidak luzumul kibar. Ini berpegang teguhnya kepada para tokoh yang kibar, ulama-ulama yang kibar gitu. Para tokoh itu. Jangan kepada anak-anak muda. Antum nanya masalah fitnah besar, jangan kepada anak-anak muda walaupun dia seorang alim. Ya, kalau urusan fitnah ini ada alim, ini juga alim, ulama ini ulama. Lihat, yang muda antum jangan tanya. Karena bagaimanapun seorang ulama kalau masih muda dia, masihlah tetap emosinya meledak-ledak. Beda dengan ulama yang memang sudah sepuh, memang sudah makan asam garam kehidupan dalam dakwah dan juga akan lebih pelan dia, akan lebih hati-hati dalam menyampaikan fatwa, apalagi ini masalah umat. Itu. Idza waqa'a al-ikhtilaf, ini al-ikhtilaf ya. Apabila terjadi ikhtilaf, beda pendapat, wala siyama fima yata'allaq bil fitan, lebih-lebih kalau terjadi masalah fitnah, maka falzam, maka berpegang teguhlah, bersamalah, tetaplah bersama al-akabir yang sudah tua dalam ilmu dan usia. Tuh, kibar itu besar, itu maksudnya tua dalam ilmu, tua dalam usia. Ada dua macam tua, tua dalam ilmu, tua dalam usia. Wahdar ma yanfaridu bihi sigar, hati-hati terhadap pendapat yang muncul dari anak-anak muda walaupun dia seorang alim. Ya. Fa inna fi syabab, kenapa kalau ulama yang masih muda ada masalah apa? Karena namanya muda ya atau pemuda itu hiddatan tu'ajjilu bi sahibiha ilal fitnah. Karena di situ ada gejolak emosi yang dapat menyeret pemiliknya dengan cepat menuju kepada fitnah. Ada gejolak emosi. Amal ulama al-kibar, adapun kalau yang kibar, maka kibar dalam ilmu, kibar dalam usia, maka bersama ilmunya itu qad jarrabul hayat, telah banyak pengalaman kehidupan mereka. Wan kasarat fihim hiddatus syabab, dan juga sudah inkasarat, sudah melemah. Gejolak mudanya itu sudah mereda gitu, gejolak mudanya. Sehingga mereka juga wa ghalabat alaihimul ana, sehingga kelembutan, kehati-hatian lebih mendominasi. Itu alasannya. Maka kalau antum sering-seringlah ziarah ke, kalau ada terjadi fitnah ya, sering-sering ke ziarah ke, kalau di Indonesia mungkin ustadz-ustadz yang sepuh, ustadz-ustadz ya yang sepuh, mampir berziarah, minta pendapat-pendapat, minta nasihat-nasihatnya gitu. Ya. Jadi supaya mendapatkan keberkahan. Maka tidaklah keluar dari mereka kecuali keilmuan, dan tidak keluar dari mereka kecuali juga kehati-hatian. Perhatikan perkataan Ibnu Abbas. Beliau riwayatkan hadis dari Nabi, al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan ada bersama orang-orang tua di antara kalian. Jadi kalau ulama-ulama yang tua. Ada kisah menarik di sini para ikhwan. Lihat di halaman 30 nih. Imam Abdullah bin Al-Mubarak pernah suatu hari ditanya tentang permasalahan agama tentunya. Di situ dihadiri oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah. Siapa Sufyan ibnu Uyainah? Ulama besar. Beliau gurunya Imam Syafi'i, dan beliau termasuk di antara ya rekannya Imam Syafi'i, karena nggak terlalu jauh usianya. Sufyan ibnu Uyainah di dalam ilmu, di kalangan para penuntut ilmu, para ahli ilmu, dalam masalah sejarah,
Itu di dalam dunia Islam ada dua Sufyan. Yang pertama Sufyan ibn Uyainah, yang kedua Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini bedanya apa? Kalau Sufyan ibn Uyainah ini beliau ahli fikih. Ya, kalau berbicara tentang masalah fikih maka itu maknanya berarti Sufyan bin Uyainah. Karena terkadang para ulama hanya mengatakan qala Sufyan, berkata Sufyan. Itu Sufyan sing. Maka kalau pembahasan tentang hadis berarti Sufyan ini maksud siapa? Sufyan Tsauri. Karena beliau ahli hadis. Kalau berbicara permasalahan fikih berkata Sufyan, misalnya Syafi'i mengatakan dalam menceritakan Sufyan, berarti gurunya Sufyan ibn Uyainah. Nah, sekarang Abdullah bin Al-Mubarak pernah ditanya di hadapan Sufyan ibn Uyainah tentang masalah agama, dia nggak berani jawab. Padahal dia tahu, tapi dia nggak berjawab karena ada bahwa di situ ada yang lebih kibar dalam umur, dalam usia, juga dalam ilmu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, nuhina an natakallam 'inda akabirina. Ketika ditanya siapa Abdullah bin Mubarak, padahal siapa Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Tapi ketika ditanya di hadapan siapa tadi? Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan apa? Nuhina an natakallam 'inda akabirina. Maaf, kami dilarang untuk bicara kalau ada di hadapan kami orang yang kibar. Antum juga ada begitu ya kawan. Kalau antum sedang bersama ustaz antum bersama ustaz, lalu ada orang nanya ke antum, iki gimana hukumnya kalau ada orang jual tapi barangnya memang belum ada, tapi dia itu sudah nerima duit, apa hukumnya? Oh, kalau menurut saya itu adalah jual beli yang haram, tidak boleh. Padahal di sebelah dia ada ustaz. Itu tidak ada antum namanya. Harusnya apa? Oh, jangan nanya ana dong. Antum memang tahu bahwa jual beli itu memang nggak boleh. Tapi adab antum adalah alihkan kepada siapa? Ustaz sebelah. Ustaz Afan, mungkin antum bisa tanyakan kepada ustaz ini, tafadhol. Itu. Terus ustaznya juga jangan, oh antum aja, kan antum yang ditanya, nggak boleh gitu juga ustaznya. Akhirnya antum akhirnya kacau akhirnya. Jangan gitu. Bahkan antum sudah tepat ketika mengarahkan ke ustaz gitu. Kecuali kalau sesama antum ya tidak masalah, antum jawab kan ya. Tapi kalau ada orang yang lebih tua dari kita, usia lebih, hatta bicara ya kawan, hatta bicara ya. Ketika siapa yang memulai bicara, kalau antum berdua saat itu, maka utamakan yang lebih tua dalam hal ilmu, dalam hal umur. Kalau ilmu antum sama, berarti dalam hal apa? Dipersilakan lebih dulu. Dalam hal apa? Ya usianya. Termasuk salam. Kalau berpapasan antum, berpapasan tua dan muda, maka yang mana yang harus duluan mengucap salam? Yang muda duluan kepada yang tua. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna man lam yarham bisaghirina. Bukan golongan kami yang tidak sayang kepada anak-anak kecil di antara kami, wala yahtarim bi akabirina, dan tidak hormat kepada orang-orang tua di antara kami. Jadi para jemaah, namanya orang tua dalam Islam itu harus dihormati. Tua dalam hal usia, apalagi tua dalam juga ilmu gitu. Artinya seorang alim sudah sepuh, itu harus betul-betul diutamakan. Hatta sesama kita, dia bukan alim, cuman usia lebih tua, kita harus hormati. Orang sudah beruban, ya, kita harus hormati, muliakan. Kita berkhidmat, butuh mungkin sekedar hal sepele, butuh naikkan barangnya, butuh dipikulkan barangnya, butuh hal sepele, mendahului dalam menyapa, mendahului dalam mengucap salam, adab ya. Bukan golongan kami yang tidak hormat kepada orang-orang tua di kalangan kami, kata Nabi. Baik. Nah, kita baca kisah menarik ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya berpegang dengan yang lebih tua. Ibnu Abbas menceritakan, anna Abu Bakrin kharaja wa Umar yatakallam atau yukallimun nas. Ini ketika Nabi wafat, Abu Bakar itu sedang tidak ada di tempat ketika Nabi wafat. Lalu tersiar berita Nabi wafat, maka Umar pun yukallimun nas. Abu Bakar sedang tidak ada kan ya. Lalu Abu Bakar nanti datang ya. Taib.
Umar sedang berbicara, lalu Abu Bakar datang lalu mencium Rasulullah, ya, dibukanya kain yang menutupnya, dicium oleh Abu Bakar. Betapa indahnya engkau ya Rasul, walaupun telah wafat, jadi hidup matimu ya Rasul kelihatan tetap indah wajah. Diciumnya, lalu Abu Bakar keluar. Nah di luar Umar sedang ngomong dengan orang-orang, dengan manusia, para sahabat, di mana Umar saat itu seolah nggak sadar, seolah-olah nggak tega, nggak terima gitu Rasul wafat. Maka Umar mengatakan, man qala anna Rasulullah SAW qad mat adribu unuqah. Siapa orang yang mengatakan Rasul telah mati, maka tak penggal lehernya, kata Umar. Jadi Umar seolah saking cintanya gitu kepada Nabi. Jadi terasa gelap, terasa apa jemaah? Terasa kiamat ketika Nabi wafat saat itu, para sahabat. Gelap dunia ini. Umar sampai petantang petenteng bawa pedang. Yang ngomong Muhammad mati tak penggal lehernya, kata Umar. Nah sedang begitu Abu Bakar keluar datang tuh. Lalu kata Abu Bakar, ijlis, fa'aba. Duduk, kata Abu Bakar. Umar nggak mau, terus saja. Terus ngomong terus. Kata Abu Bakar, ijlis, duduk. Umar nggak mau, tetap begitu. Akhirnya Abu Bakar nggak banyak ngomong lagi, langsung naik mimbar. Fatasyahhad Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya berceramah, pidato di hadapan manusia, bertasyahud. Akhirnya ketika Abu Bakar mulai memuji Allah, mulai bicara, famala ilaihin nas wa taraku Umar. Nah ini. Akhirnya orang-orang pun ketika Abu Bakar naik mimbar, orang-orang pun akhirnya pada menghampiri Abu Bakar. Umar ditinggalno. Kan ngomong dewe jarno. Kenapa datang ke Abu Bakar? Kenapa? Manusia kok datang ke Abu Bakar? Karena lebih memuliakan, menghormati yang lebih tua daripada Umar. Mana yang paling tua di antara umur? Abu Bakar. Mana yang lebih alim? Abu Bakar. Mana yang lebih afdal? Abu Bakar. Maka orang-orang datang ke Abu Bakar. Lalu mulai Abu Bakar pidato. Di antara pidato terkenalnya adalah, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ini kayak apa ya? Kayak sambaran petir gitu kedengaran oleh para sahabat perkataan ini. Barang siapa yang menyembah di antara kalian menyembah Muhammad, Nabi Muhammad telah mati. Memang Rasul telah wafat sudah. Namun kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Namun siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah selamanya hidup, tidak akan pernah mati. Artinya, kalian kok sampai segitunya sedih? Kalian nyembah siapa? Kalau nyembah Rasul sudah meninggal sekarang, berarti kalian berhenti nyembah. Kalian ibadah kepada Allah. Allah mah hidup, tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar bacakan ayat Quran. Yang ayat ini seolah-olah kayak baru turun. Karena saking nggak sadarnya gitu para sahabat. Apa kata Abu Bakar? Baca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali beliau hanya seorang rasul, dan telah datang rasul-rasul sebelum Muhammad. Lalu apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Lalu kalau Nabi Muhammad meninggal atau Nabi Muhammad terbunuh, apakah kalian akan murtad kembali ke belakang? Ini Allah yang berfirman, dibacakan oleh Abu Bakar. Maka langsung para sahabat kayak tersadar dengan dengar ayat ini. Bahkan Umar sampai jatuh tersungkur, pedangnya jatuh dengar ayat ini. Jadi kayak baru gitu ya kawan. Nah ini pentingnya ya kawan, untuk memberi nasihat. Jadi terkadang ada orang tuh lupa dengan nasihat. Jadi ketika dikasih nasihat kayak baru lagi terdengar, padahal ayatnya sering dibaca gitu. Makanya kata Ibnu Abbas, wallahi la ka'anna an-nas lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha. Demi Allah, kata Ibnu Abbas yang riwayatkan ini, manusia seolah-olah mengira ya, tidak tahu kalau Allah telah menurunkan ayat ini. Ini seolah kayaknya ayat baru turun tadi. Padahal Al-Quran mereka sering baca. Hatta talaha Abu Bakar, sehingga dibacakan oleh Abu Bakar. Cuman intinya di sini apa? Poinnya di sini, orang-orang mendekat kepada Abu Bakar meninggalkan Umar, yakni karena keberkahan ada di akabirihim. Ya, keberkahan ada di orang-orang tua di kalangan mereka. Jelas, khususnya ketika terjadi fitnah seperti ini. Tanya orang-orang tua kita, sepuh-sepuh kita. Tanya. Mungkin walau uzaki Allah ahadaya, ana tidak bermaksud mensucikan seseorang. Mungkin kalau di Indonesia Anda bisa tanya Ustaz Abdul Hakim Abdad, seterusnya Ustaz kita yang sepuh yang masih hidup. Ya, rekan Ustaz Yazid rahimahullah, bisa tanya kepada beliau tentang kasus ini, tentang masalah global ini. Berpeganglah kepada beliau. Ini contoh di kita. Kalau di
Saudi ya tentu tanya Syekh Fauzan, hafizallah. Termasuk penulis di antaranya insyaallah termasuk antara ulama Syekh Sulaiman Ruhaili hafizallah, bisa tulis tanya tentang masalah fitnah-fitnah. Baik, yang ketujuh. Luzumu alil khairi al-uqala fa inna fil khairi wal imani basirah wa fil aqli hajazan 'anil syarr. Yang ketujuh ini masih ada kaitan sebenarnya dengan yang sebelumnya, cuman di sini lebih cenderung kepada berpeganglah dengan orang-orang yang memang akalnya sehat, waras akalnya. Karena ketika terjadi fitnah para ikhwan, banyak akal-akal waras dicabut oleh Allah. Nih hadisnya, sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Jadi ketika terjadi fitnah, orang-orang banyak yang tidak berakal waras, sehat, normal, tapi kayak orang yang sakit akalnya. Karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kewarasan dicabut. Ya. Lihat hadisnya di sini. Antum buka di halaman 30 berapa? 34 jemaah ya. Poin yang ketujuh, hadis Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mengatakan, "Akhafu 'alaikumul haraj." Aku mengkhawatirkan kepada kalian namanya al-haraj. Al-haraj yakni pembunuhan. Di sini diterjemahkan kekacauan besar ya. Itu nanti bisa kasih dalam tanda kurung pembunuhan, al-haraj. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mal haraj ya Rasulullah?" Apa haraj ya Rasulullah? Kata Nabi, al-qatl, pembunuhan, haraj itu. Qalu, kata para sahabat, "Wa aktsaru mimma yuqtal al-yawm inna la naqtulu fil yawm minal musyrikin kada wa kada." Ya. Kata para sahabat, apakah lebih besar dengan yang biasa kami bunuh ya Rasulullah? Harus sampai terjadi seperti itu, sampai engkau mengkhawatirkan, padahal kami kan biasa membunuh. Maksudnya membunuh orang-orang musyrik di medan perang. Kami biasa kan membunuh, yani membunuh orang-orang musyrik di medan perang. Apakah di akhir zaman nanti ini pembunuhan lebih besar, lebih banyak yang kami lakukan? Kata Nabi, bukan. Laisa qattal musyrikin. Pembunuhan ini maksudnya bukan membunuh orang-orang musyrik di medan perang, bukan. Walakin akan tetapi qatla ba'dikum ba'da. Tapi maksud pembunuhan ini kalian saling bunuh sesama kalian. Muslim membunuh muslim, sama-sama muslim. Itu maksudnya al-haraj yang Nabi khawatirkan. Lalu sahabat masih tanya lagi, "Wa fina kitabullah?" Ya Rasul, kok bisa sih saling bunuh? Bukankah di kita ada Al-Qur'an? Kata Nabi, "Na'am, wa fikum kitabullah." Iya, ada Quran pada kalian. Taib, kata para sahabat, "Wa ma'ana uquluna." Kami juga kan ada Quran. Terus kami juga kan berakal ya Rasul. Masuk sih kami saling bunuh? Itu kami juga memiliki akal. Nah, baru Nabi bersabda nih. Kata Nabi, "Innahu yuntaza'u qulu 'amati dzalikal zaman." Karena akal akan dicabut dari manusia di zaman tersebut. Artinya banyak orang ketika terjadi fitnah banyak yang tidak waras, cara ngomong tidak waras, tidak normal. Antum lihat ikhwan, kalau lihat berita-berita ya, tapi tidak apa-apa, nggak terlalu banyak dengan berita juga, apa lebih tenang tuh ya. Tapi kalau antum lihat orang tuh ngomong kok sembarangan itu di medsos, di mana ngomong sembarangan, kok yang tidak waras ngomong itu. Perhatikan, innahu yuntaza'u qulu amati dzalika zaman wa yukhallafu haba'un minan nas yahsabuna annahum 'ala syai' wa laysu 'ala syai'. Yukhallafu, sehingga yang tersisa di zaman itu siapa? Ya orang-orang yang akalnya dungu. Ya. Jadi haba itu orang-orang yang rendahan. Ya, orang-orang pandir, orang-orang dungu boleh. Mereka mengira mereka itu 'ala syai', di atas kebenaran. Padahal wa laysu 'ala syai', padahal mereka ada di atas kebatilan. Gitu. Jadi sekarang ini banyak orang yang sok pintar, sok bijak, sok bicara gitu ya, kawan. Nah, jadi sebabnya itu kenapa akal dicabut. Maka bersamalah antum ketika fitnah dengan orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih waras akalnya. Tentu dengan orang yang tadi di awal disebutkan, orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan sunnah, orang yang orang yang sudah sepuh, orang yang maksudnya berumur, apa yang menerjemahkan yang enak itu akabir, tapi orang sudah matang usianya ya, atau yang semisal.
Taib. Perhatikan di sini perkataan Ibnu Taimiyah, wa idza kana al-qalbu ma'muran bit-taqwa, apabila hati dipenuhi dengan ketakwaan, ya, injalat lahul umur wan kasyafat, maka perkara-perkara itu akan tersingkap, kebenaran-kebenaran tersingkap. Jadi orang yang berakal sehat, hatinya dipenuhi dengan ketakwaan, injalat lahul umur wan kasyafat, bi khilafil qalbil kharabi al mudlim, berbeda dengan hati yang rusak dan gelap, maka akan samar kebenaran-kebenaran, fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya. Perkataan Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, wa inna fi qalbil mu'min sirajan yujhir, sesungguhnya dalam hati seorang mukmin terdapat pelita yang bersinar. Ya, artinya orang beriman yang hatinya penuh dengan ketakwaan, maka akalnya akan waras, akan sehat. Ya. Maka Dajjal di akhir zaman itu kan tertulis di ma baina ainain, jadi antara mata, dua matanya. Berarti Dajjal itu matanya dua, kata hadis. Siapa yang bilang Dajjal bermata satu? Enggak ada orang yang bilang itu. Ya, kecuali orang-orang jahil yang mengatakan Dajjal bermata satu. Sehingga katanya di Saudi itu lambang kepolisiannya mata. Maka Saudi Dajjal karena lambang kepolisian negara Saudi, ya kawan. Ya kan, lambang logonya itu, ya kawan, ada mata. Padahal mata maksudnya dalam bahasa Arab dan di kalangan orang Arab, mata itu tanda kasih sayang. Maka kalau ada apa-apa, aman, aman. Misalnya ada orang, tolong ya nanti jangan sampai lupa ya, aman, ala aini, aman. Orang Saudi gitu, aman, nggak masalah, ala aini. Kalau orang Saudi ngomong ala aini, itu antum tenang, guys. Orang Arab lah secara umumnya, ala aini wala rosi biasanya. Artinya aman, antum dijamin sudah, tenang. Itu bahasa, dan itu lambang. Jadi lambang keamanan, perdamaian mata itu, bukan lambang Dajjal mata satu. Memang sudah gitulah, orang benci Saudi begitu sudah. Dicari, tapi dengan kejahilan, naudzubillah. Jadi Saudi itu lambangnya, lihat, Saudi itu negara Dajjal, lihat lambangnya kepolisiannya Dajjal. Terus apa lambang Dajjal? Mata satu. Loh, siapa bilang Dajjal matanya satu? Dua, kata Nabi, ma baina ainain. Di antara dua matanya Dajjal itu ada tulisan kafar. Jadi berarti di sini ini. Antara dua mata berarti di sini ada tulisan kafir. Dan itu terbaca oleh setiap orang yang beriman. Ya. Maka orang yang dipenuhi dengan iman hatinya, akalnya waras dan sehat, akan melihat fitnah-fitnah itu. Ya. Bagaimana dengan Dajjal nanti keluar, ikhwan, baru Iran diserang Israel saja sudah kelang kabut kita dibuatnya. Kelang kabut itu artinya ada orang yang kita bertengkar, gitu, sesama kita saling jelek-jelekin. Ya. Ente Wahabi mendukung Israel, dasar Wahabi, saudara sendiri malah dibiarkan, gak dibela katanya, gitu. Jadi berarti harus sering dibahas tentang kesesatan Syiah sekarang ini, gitu. Bukan keluar statement katanya bagaimanapun lebih baik katanya kita mendukung Iran karena Iran Muslim, bagaimanapun saudara kita. Masalah beda, dia mengkafirkan gak masalah karena di dalam Islam sendiri banyak yang mengkafirkan, contohnya Wahabi katanya gitu. Pokoknya sekarang ini Wahabi lagi laku, digoreng terus. Dan insya Allah sampai hari kiamat, ikhwan, karena fitnah tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Baik. Berikutnya, sampai adzan jam berapa? Kayaknya tidak selesai, ikhwan. Kayaknya tidak selesai. Berapa kaidahnya semuanya? 22. Ini baru berapa? 8. Iya, sekarang masuk 8. Ya itu jemaah. Tapi yang ke-8 nih. Al-hadar minat talawun wa taghayyur bil fitnah, waspadai sikap pelin-pelan. Nah itu tadi, pagi tempe sore delay. Ini dia. Itu ciri orang kena fitnah. Dan kalau zaman sekarang, Iwan, jejak digital itu ada. Jadi kadang video bisa disandingkan. Ini dulu, ini sekarang. Videonya satu. Dulu haram begini dah. Subhanallah, ada video barunya halal gitu ya. Kan antum ada seorang ustadz video bahwa yang namanya pelayan ulang tahun itu adalah tasyabbuh dengan Yahudi Nasrani, kafir. Ternyata video baru merayakan ulang tahun happy birthday to you dengan istrinya.
videonya disandingkan, itu orang kena fitnah. Ya. Kecuali kalau dia mungkin meralat, maaf dulu saya berpendapat demikian, sekarang saya berlepas diri dari semua itu. Kalau ada video saya mengatakan ya ini begini itu begitu, dulu saya sudah hapus semuanya, saya sudah berlepas diri, itu baru. Kalau dibiarkan saja ya, berarti orang itu terkena fitnah. Maka hati-hati, waspada nih sikap talawun ya pelin-pelan, tagayyur, berubah-ubah ketika terjadi fitnah. Dengan cara apa kita tidak pelin-pelan? Ya kundalik biluzumi sunnah, dengan berpegang dengan sunnah. Maka ahli sunnah itu yang kokoh ya, nggak ada istilah ahli sunnah berubah-ubah pikiran, akidah, keyakinan, tidak ada. Apalagi akidah, ikhwan, dasar prinsip tidak ada perubahan. Ya. Sebagian salaf mengatakan man taraka sunnah aktsara tanaqul. Orang kalau meninggalkan sunnah maka akan semakin banyak pelin-pelan dalam sikapnya, tanaqul, pindah-pindah, kadang A, kadang B, kadang C lagi. Ya. Maghrib 47 ya, cuma betul. 47, baik, masih 3 menit. Mungkin kita cukup sampai sini, insyaallah. Cuman ini poin terakhir bagus ikhwan, maka insyaallah antum baca sendiri, ya. Ana sudah terjemahkan secara semudah-mudahnya. Yang terakhir, poin terakhir bahwa harus bersabar dalam menjalankan dakwah ini. Antum harus tetap menjalankan, menyampaikan kepada manusia bahwa mengajak kepada sunnah, mengajak kepada tauhid itu adalah bukan fitnah, walaupun mereka mencap ini fitnah. Antum harus sabar sampaikan, karena bukan masalah orang harus dapat taufik, enggak, dapat hidayah enggak, yang penting antum menyampaikan. Maka antum sudah terbebas dan antum sudah bagian dari jalan dakwah sebagai pengikut umat atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.